Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita masih di surat Al-Fatihah dan kita akan masuk ke ayat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan satu ayat tentang pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran, karena maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk yang mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah, mengantarkan manusia ke surga Allah, menyelamatkan manusia dari kesesatan di dunia dan ancaman azab Allah di akhirat. Dan seorang tidak akan mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah kalau dia tidak mengerti maknanya, tidak mengerti maksudnya. Maka Al-Quran itu untuk bisa menjadikan hidayah, wajib bagi muslimin untuk mempelajari maknanya, tafsirnya. Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di antara faedahnya atau gunanya untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ini 122. Wa man kana maitan, apakah orang yang telah mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi finnas, untuk bisa berjalan di kalangan manusia. Kaman masaluhu fi dzulumati laisa bi kharijin minha, seperti orang yang dalam kegelapan yang tidak mampu keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, demikian kami buat indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, perkataan Allah Subhanahu wa taala maitan, kalau kita mengartikan kan mati, mayit, atau bangkai itu juga dikatakan mayit. Di tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud mayit di situ bukan orang yang dikubur itu, bukan orang yang berpisah antara badan dan ruhnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mayit itu adalah orang yang hatinya mati. Walaupun mungkin badannya adalah orang paling kuat, paling sehat. Tapi kalau orang itu hatinya mati, dihukumi oleh Allah sebagai apa? Mayit. Nah, itu pentingnya bagi kita memperhatikan hati kita ini mati apa hidup. Maka hati itu ada tiga, ada hati yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Diterangkan nanti di dalam kitab Ighatsatul Lahfan ciri-ciri hati yang sehat, ciri-ciri hati yang hidup, ciri-ciri hati yang mati, ciri-ciri hati yang sakit. Hanya di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ada kalanya orang itu yang hatinya sudah mati, walaupun badannya paling sehat,
kuburan, badannya itu yang sehat itu bahasa kita ini kuburan. Ya. Kok jalan? Iya, itu kuburan berjalan. Kalau orang itu hatinya mati, dia adalah kuburan berjalan. Ini boleh diartikan bangkai, ya boleh. Berarti orang yang hatinya mati tapi badannya sehat, dia bangkai berjalan. Berarti dia telah terkubur sebelum dikubur. Nah, ya. Dia telah mengubur dirinya sebelum dikubur. Bangkai bau. Nah, di sini kita pentingnya belajar tafsir, karena untuk bisa menghidupkan hati yang mati itu dengan memahami kemudian mengamalkan. Di sini kata Allah fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Bagaimana menghidupkannya? Tadi dipahami dengan benar, dengan pemahaman yang benar, kemudian diamalkan. Pemahaman dalam Al-Quran pun itu masih bercabang-cabang, karena Islam itu pecah menjadi 73. Semua yang ngakunya Al-Quran hadis, semua. Loh, kalau gitu yang benar yang mana? Makanya kata Rasul SAW, umatku itu pecah menjadi 73, satu golongan. Yang 72 itu di neraka, sintani wasab'una finnar, yang 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, yang satu golongan yang masuk surga. Masuk surga di situ, di dunia ini selamat dari penyimpangan, di akhirat selamat dari siksa. Langsung enggak ada siksa. Itu satu golongan. Kalau kita ditanya pasti kalau kepinginnya yang mana, mesti kepingin jadi yang satu, yang atau bukan dari yang 72. Berarti di situ semua 72, 73 itu mengaku berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja pemahamannya itu. Maka di situ Rasulullah ditanya, yang satu golongan itu namanya jamaah. Sahabat masih tanya, karena nanti ada banyak umat setelah Rasul ngaku jamaah. Jamaah ini, jamaah itu, jamaah tabligh, ya jamaah macam-macam, banyak jamaah. Sahabat masih tanya, mahya al-jamaah, jamaah yang mana? Kata beliau, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku berada di situ dan sahabatku. Ini standarnya, tolak ukurnya di situ. Barang siapa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah di luar pemahaman Rasul dan sahabat, pasti masuk ke yang 72. Pasti masuk ke sana. Dan itu bahaya, karena kata Rasul di neraka nanti, ancamannya neraka. Untuk itu kita tidak cukup hanya menyampaikan ayat hadis. Dilihat dulu pemahamannya siapa itu yang seperti itu. Karena yang 72 lainnya juga ngaku bawa ayat, bawa hadis. Tinggal apa yang keliru pemahamannya. Apakah seperti itu pemahamannya? Nah, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Di sini fungsi pertama dari Al-Quran untuk menghidupkan hati yang telah mati. Caranya tadi dipahami dengan pemahaman yang benar, mengikuti standar pemahaman, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Nanti diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Wa ja'alna lahu nuran, yang kedua fungsinya Al-Quran itu untuk dijadikan cahaya. Yamsi bihi finnas, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi suami yang diridhai oleh Allah, jadi anak yang diridhai oleh Allah, pokoknya hidup dalam lingkungan masyarakat diridhai oleh Allah kalau dia berjalan di atas bimbingan Al-Quran. Itu namanya berjalan di atas cahaya. Kalau ingin contoh lebih gamblang lagi, mobil, ya.
mobil dunia ini taruhlah gelap. Orang beli mobil baru, mesinnya masih gres, enak mesinnya. Satu ini dihidupkan mesinnya, dihidupkan mobilnya, dihidupkan, fa'ahyainahu. Tapi untuk bisa berjalan di tempat gelap itu masih butuh yang namanya lampu. Jadi maka Allah jadikan Al-Quran itu sebagai lampunya, cahayanya. Baru mobil itu bisa berjalan di tengah kegelapan. Tapi lampu kan juga macam-macam, ada yang 5 watt sampai ribuan watt. Tergantung dari orang itu sejauh mana dia mau memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini pentingnya kita nggak boleh kemudian meremehkan tentang pelajaran tafsir Al-Quran, karena itu penghidup daripada hati masing-masing kita. Dan kata Allah, orang itu tidak akan selamat ketika menghadap Allah kecuali hatinya bersih, tidak ada kotorannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari manusia, pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Upaya kita di dunia ini menghidupkan, setelah dihidupkan dibersihkan dari noda-noda. Maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang selalu membersihkan hatinya. Maka Al-Quran ini termasuk alat pembersih yang terbaik, pembersih hati. Nah, jadi orang itu kalau lampunya kedip-kedip karena jarang taklim, malas taklim, nggak punya banyak ilmu tentang hidayah Allah, ya di depannya nggak lihat itu ada lubang, ada apa. Tapi kalau lampunya jelas terang karena dia rajin belajar, semangat taklim, beda. Allah bedakan. Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Maka tampakkan kepada Allah yang ikhlas, minta kepada Allah ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Di surat Al-Baqarah, kalau ini Al-Quran itu sebagai apa? Penghidup dan sebagai cahaya. Kalau di sini di Al-Baqarah Allah berfirman, Rabbana, ya Rabb kami, ini doanya siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Rabbana ya Rabb kami, wab'ats fihim, utuslah di umat keturunanku itu rasulan, seorang rasul, minhum, dari keturunanku itu, yatlu alaihim ayatika, agar rasul itu membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhum alkitaba, dan mengajari mereka kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, di sini wa yuzakkihim, kitab itu dibacakan supaya orang itu faham maknanya, wa yuzakkihim gunanya untuk apa? Yuzakki, untuk membersihkan. Jadi kita ngaji ini dalam rangka untuk terapi jiwa. Tidak ada selain majelis ilmu terapi jiwa. Nah, tidak akan ada. Saking mulianya majelis ilmu itu sampai para malaikat turun meletakkan sayap-sayapnya karena hormatnya pada thalabul ilmi, pada majelis ilmu, dan mencatat siapa saja yang hadir. Setelah dicatat orang-orang yang hadir oleh malaikat itu diangkat oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah nama-namanya, dan para malaikat Allah bangga. Nama-nama yang hadir itu dibanggakan oleh Allah di kalangan para malaikat. Mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan pada kita ilmu yang bermanfaat. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal azizul hakim. Engkau itu maha apa di sini perkasa dan maha bijaksana. Nah, ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya bagi kita untuk belajar
tafsir Al-Quran, agar Al-Quran itu benar-benar menjadi hidayah. Terutama orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di penutup ayat itu dikatakan lil muttaqin. Al-Quran itu jadi hidayah bagi orang yang takut, bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau tidak ada takutnya pada Allah itu Al-Quran tidak manfaat. Nah, kita ini diantara ayat yang menjelaskan tentang pentingnya pelajaran tafsir. Kita masuk langsung ke tafsirnya. Yang lalu telah kita bahas tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian di sini ada mas'alatun, ada masalah dalam Bismillah, ini masih di Bismillah. Halil basmalatu ayatun minal fatihah aula. Apakah Bismillah itu masuk ayat Al-Fatihah atau bukan? Nah, yang difahami Pak Ahmad selama ini gimana? Masuk. Nah, kalau Pak Ju masuk. Nah, karena di Al-Quran memang ditulis itu ayat 1. Ya. Di Al-Baqarah kok enggak? Al-Imran, An-Nisa itu enggak masuk. Al-Baqarah ayat 1 apa? Alif Lam Mim. Nah, fi hadza khilaf bainal ulama. Dalam masalah ini khilaf, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Faminhum man yaqulu, di antara ulama ada yang mengatakan innaha, bahwasanya basmalah itu ayatun minal Fatihah, termasuk ayat dari Al-Fatihah. Berarti itu benar ayat 1. Seperti yang dikatakan tadi Pak Ahmad. Wa yuqra'u biha, dan karena itu masuk maka wajib dan rukun, masuk rukun salat. Dibaca jahron fis sholatil jahriyah, harus dibaca keras pada sholat jahriyah. Maghrib, isya, subuh, bismillahnya harus dibaca keras. Karena itu masuk ayat 1. Jadi yang baca keras itu diantaranya berdasarkan pendapat yang ini, bahwa bismillah itu masuk surat Al-Fatihah. Wayara, dan dia berkeyakinan annaha la tasihhu illa bi qiraatil basmalah, bahwa salatnya atau Al-Fatihahnya tidak sah apabila tidak membaca basmalah. Bi annaha minal Fatihah, karena itu termasuk dari Al-Fatihah. Wa minhum man yaqul, di antara ulama lain ada yang mengatakan innaha laisat minal Fatihah, bahwa basmalah itu tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Berarti ayat 1-nya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat 1. Dengan tidak memasukkan maka sama dengan surat-surat lainnya sampai akhir, sampai An-Nas. Bahwa di surat Al-Baqarah itu ayat 1 itu alif lam mim. Terus bismillahnya apa? Bismillahnya itu ya Al-Quran, ayat tersendiri namanya. Ayat tersendiri yang Allah turunkan setiap surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas kecuali Al-Bara'ah atau At-Taubah. Walakinaha ayatun mustaqillatun min kitabillah. Yang mengatakan bismillah ini bukan termasuk Al-Fatihah, maka bismillah itu ayat tersendiri di dalam kitab Allah. Wa hadzal qaulu huwal haq. Pendapat kedua inilah yang benar. Nah, jadi pendapat pertama tadi dari
Pak Ahmad itu pendapat yang lemah. Wa dalilu hadzan nas wasiyaqus surah. Dalil dari pendapat kedua ini yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini Al-Basmalah itu bukan masuk ke dalam Al-Fatihah itu berdasarkan nas. Nas itu maksudnya dalil yang ada dan berdasarkan bentuk suratnya, bentuk surat. Dua alasannya. Amman nasu, adapun nas faqad jaa fi hadits Abi Hurairah, telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidah khilaf itu, kalau ada khilaf, ada perselisihan pendapat, itu kita tidak boleh fanatisme pada satu pendapat. Kita boleh fanatisme itu kepada dalil. Ya, kepada dalilnya. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib kita untuk fanatik, apa dipegang teguh, itu wajib berdasarkan banyak ayat dan hadis. Kata di antara hadisnya adalah hadis Irbad ibn Sariyah, Rasulullah mengatakan, faman ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian itu hidupnya panjang, pasti nanti kalian akan mendapati perselisihan umatku itu yang perselisihan yang banyak. Umatku itu nanti akan berpecah-pecah sehingga terjadi perselisihan yang banyak. Ketika mendapati perselisihan yang banyak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan sebagai solusi, alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian itu berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Itu untuk selamatnya dari, maksud saya ketika terjadi khilaf, misalnya di kalangan imam yang 4 saja, ada Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Kita tidak bisa fanatisme kepada satu mazhab, satu imam saja. Tapi prinsip kita adalah berpegang, mengambil mana di antara pendapat itu yang mencocoki dalil. Yang mencocoki dalil itu yang kita pegangi. Itu ahlu sunnah seperti itu. Bahkan ini merupakan wasiat dan nasihat dari imam-imam itu. Imam-imam ahlu sunnah semua berwasiat, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau sahih hadisnya itu pendapatku. Artinya kalau misalnya saya berpendapat ternyata pendapat saya itu dasarnya atau dalilnya itu lemah, maka itu saya berlepas diri. Saya berlepas diri dan itu bukan pendapat saya yang seperti itu. Pendapat saya adalah mengikuti mengikuti dalil yang sahih. Karena banyak nanti kita dapati pendapat-pendapat imam-imam, tapi oleh muslimin malah dipegangi padahal hadisnya lemah. Nah, begitu. Sehingga Imam Syafi'i sendiri sampai mengatakan, man istabana sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jelas baginya hadis sahih, nah maka haram hukumnya, la yahillu lahum, tidak halal bagi mereka untuk mengambil pendapat siapapun. Juga Imam Malik mengatakan semua ucapan orang itu, perkataannya itu yutrak wa yu'khad, atau yu'khad wa yutrak. Semua perkataan orang itu bisa diambil dan boleh ditinggal, illa hadza, sambil nunjuk tangannya ke kuburan Nabi, karena beliau Imam Darul Hijrah, Imam Madinah itu Imam Malik ngajar seperti itu. Semua imam yang pada itu berpendapat
berwasiat yang dipegangi itu adalah hadis, dalil. Sehingga Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Seperti ini kita mendapati tentang basmalah bismillahirrahmanirrahim itu khilaf para ulama, ada yang mengatakan masuk ke dalam Al-Fatihah, dan pendapat kedua adalah tidak masuk. Bismillah itu ayat tersendiri. Dan yang sahih, yang benar adalah pendapat yang kedua, bahwa bismillah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Mana dalilnya? Ini hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Nah, hadis sahih. Mungkin di sini mungkin disebutkan. Nah, takhrijnya insyaallah disebutkan di sini. Nih, akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Kitabus Shalah bab wujubu qiraatil Fatihah fi kulli rakaatin. Ini nomor hadisnya. Jadi kita kembali ke sunnah sebagaimana ayat tadi. Kalau ada masalah, orang beriman itu kembali kepada dalil Al-Quran atau sunnah. Sekarang yang mencocoki sunnah itu adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala, dalam hadisnya disebutkan Allah berfirman. Ini hadis apa namanya? Qudsi, ya. Kata Allah, qasamtus sholata, aku bagi salat. Yang dimaksud salat di sini adalah Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah disebut salat? Karena ini masuk rukun. Seperti ruku itu juga disebut oleh Allah warka'u ma'ar raki'in. Kenapa kok ruku disebut? Karena itu masuk daripada rukun salat. Aku bagi Al-Fatihah itu baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini langsung Allah tidak mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi, telah memuji aku hambaku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Ta'ala, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hamba itu mengucapkan maliki yaumiddin, qala Ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ayat keberapa Pak Ahmad? 1, 2, 3, ayat ke-4. Nah, kata Allah, ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi nisfain. Satu ayat ini, yaitu ayat 4 ini, aku bagi antara aku dengan hambaku menjadi dua hak, ya. Iyyaka na'budu, ini haknya siapa? Allah. Allah itu haknya apa? Diibadahi. Kalau iyyaka nasta'in, memohon pertolongan, ini haknya siapa? Hamba. Jadi ayat 4 ini, satu ayat ini dibagi menjadi dua. Berarti 3 ayat sebelumnya itu hak Allah. Nah, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, qala Allah Ta'ala hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, wa hadza kan nas, hadis tadi itu merupakan nas.
Ala annal basmalata, bahwa basmalah laisat minal fatihati, bahwa basmalah itu tidak tergolong ke dalam Al-Fatihah, tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Wa fi sahihi, di dalam as-sahih, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakang Nabi, wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana, nam fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, mereka semua membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, mereka Nabi, Abu Bakar dan seterusnya tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti tidak baca, tapi tidak dikeraskan. Tadi kan yang dibahas ketika sholat jahriyah. Fi awwali qiraatin, ketika membaca surat Al-Fatihah. Wa fi akhiriha, juga akhir Al-Fatihah juga amin, bukan bismillah. Wal muradu la yajharun, maksudnya hadis ini Rasul tidak mengeraskan basmalahnya, bukan berarti tidak apa? Baca. Karena nanti hukum baca Al-Fatihah ini rukun misalnya. Artinya di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnahnya sholat. Apa rukun artinya? Artinya rukun sholat apa? Apa Pak Ju? Wajiban sholat. Ada syarat ya. Syarat itu suatu yang harus dikerjakan sebelum sholat, berlaku sampai akhir sholat. Tapi kalau sudah masuk sholat, itu rukun namanya, yaitu amalan yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, batal sholatnya. Kalau kewajiban sholat, suatu yang diamalkan ketika sholat, apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, sholatnya tidak batal, diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah sholat, apabila dikerjakan, ya amalan dikerjakan dalam sholat, apabila ditinggalkan sengaja maupun tidak, sholatnya tidak batal, tetapi tidak sempurna. Misalnya ketika rukuk baca subhanallahal azim 1 kali, apa hukumnya? Wajib. Tapi ngulang sampai berapa kali, itu hukumnya sunnah. Bisa Pak ya? Antara syarat, rukun. Nah sekarang habis mau ke rakaat kedua, ini sholat maghrib misalnya. Sholat maghrib kan jahriyah, mau naik ke rakaat kedua, dia bismillahnya lupa, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kalau rukun tidak sah itu. Rukun tadi kan ditinggal sengaja, tidak batal, nggak sah sholatnya, rakaat itu nggak sah. Tapi kalau mengatakan bahwa bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah, ditinggal nggak masalah, karena itu sunnah. Ditinggal nggak sampai batal, misalnya kelupaan. Nah, wa tamyizu bainaha wa bainal Fatihah fil jahriyah. Nah, wa adamihi yadullu ala anna laisat minal Fatihah. Kenapa di sini Rasul tidak mengeraskan? Kok alhamdulillahnya dikeraskan, kok bismillahnya tidak dikeraskan? Padahal Rasul baca, walaupun sholat jahriyah maghrib baca, tapi tidak dengar, pelan. Nah itu sebagai dalil juga bahwa apa? Basmalah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Paham insyaallah Pak Ahmad ya? Ini dalil.
yang menjelaskan bahwa Al-Fatihah basmalah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Dari nas ada 2 dalil sahih. Wa ma min jihati siyak min haitsul makna. Adapun kalau dilihat dari bentuk ayatnya, sekarang kita lihat dari bentuk ayatnya. Kata beliau, fal Fatihatu sab'u ayatin bil ittifaq. Namanya surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya itu 7. Bil ittifaq itu sudah ittifaq, artinya ittifaq tidak ada khilaf. Sepakat semua ulama Ahlus Sunnah sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, sekarang kita ambil tadi yang sahih basmalah tidak masuk. Sementara kalau zaman baca Quran ayat satunya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut yang sahih berarti dari Alhamdulillah sampai waladhdallin kita bagi menjadi 7. Begitu caranya. Wa idza aradta an tuza'u sab'u ayatin, kalau engkau ingin menghitung 7 ayat ala maudhu'is surati. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu wajadta, engkau dapati anna nisfaha huwa qauluhu ta'ala, bahwa pertengahannya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang keempat. Ini tengah. Tadi kan 3 ayat yang awal, berarti 3 ayat yang sisanya ayat ini. Masih ada 3 ayat setelah ini ayat 4. Berarti yang belum ayat 5, 6, 7. Wahya al-ayatul lati qala Allah fiha qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain, yang Allah katakan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu 1 ayat yang dibagi oleh Allah jadi 2. Li'anna alhamdulillahi rabbil alamin wahidatun, alhamdulillah ini ayat 1. Ar-Rahmanir Rahim ini ayat yang kedua, ats-tsaniyah. Maliki yaumiddin ini ats-tsalitsah, ayat ketiga. Wa kulluha haqqun lillah, ayat 1 sampai 3 ini haknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rabi'ah ayat yang keempat, yakni al-wastu. Ini tengah-tengah ayat. Wa hiya qisman, dan tengah ayat ini dibagi 2. Qismun minha haqqun lillah. Yang tengah ayat tadi dibagi 2 lagi, yaitu 1 bagian miliknya Allah, wa qismun haqqun lil abdi, dan 1 bagiannya haknya hamba. Jelas ya? Ihdinas siratal mustaqim itu lil abdi, milik hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim itu milik hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin lil abdi, milik hamba. Ini kan 3 ayat. Ayat ke-5, 6, 7. Yang di Qur'annya Pak Ahmad bagaimana itu? Itu 1 ayat. Nah, itu 1 ayat di Qur'annya Pak Ahmad. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu 1 ayat. Fatakunu salasatu ayatin lillahi azza wajal wa hiya as-salasul ula. Maka 3 ayat pertama itu adalah ayat haknya Allah, yaitu 3 ayat pertama. Wa salasu ayatin lil abdi, dan 3 ayat milik hamba, haknya hamba. Wa ya as-salasul akhirah, 3 yang terakhir. Wa wahidatun bainal abdi wa rabbih, dan 1 ayat itu milik Allah dan hambanya. Wa ya ar-rabi'atu al-wusta, yaitu ayat keempat yang tengah-tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa min jihatis siyaki min haitsul lafzi. Kemudian kalau dari sisi panjang pendeknya lafaz, ya, di ayat itu
Fa idza qulna innal basmalah ayatun minal Fatihah, kalau mau kita katakan bismillah itu masuk, lazima akan berkonsekuensi antakuna al ayatus sabiatu tawilatun ala qadri ayatain. Kalau basmalah itu dimasukkan, maka ayat dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir itu terlalu panjang, kata beliau. Itu seukuran 2 ayat. Seukuran 2 ayat. Sementara kaidah ayat itu di dalam Al-Qur'an itu sejajar, panjang-panjang, sedang-sedang, pendek-pendek. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Terus pendek-pendek, panjang-panjang, sedang-sedang. Wa minal maklum, sebagaimana sudah maklum, anna taqaribul ayat, bahwa taqaribal ayat, bahwa taqarub itu sejajar, sama-sama ayatnya itu, persamaan ayat itu fi tauli wal qasri huwal asli. Jadi asal daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu taqarub itu bersama, sama-sama, yang panjang-panjang, sedang-sedang, pendek-pendek. Itu kaidah. Fasawabu, maka yang benar, alladzi la syakka fihi, yang tidak mengandung keraguan, annal basmalata, bahwasanya bismillah, laizat minal fatihati, bukan termasuk al-fatihah. Kama annal basmalata laisat min baqiyatis suwari, sebagaimana di surat-surat lain bismillah tidak termasuk ke dalam surat, namanya apa? Ayat mustaqillah, ayat tersendiri. Sampai sini kita selesai membahas tafsir basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah. Kita masuk di ayat 1, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ini sangat penting kita baca tafsirnya, faham maknanya, faham tafsirnya, supaya kita baca itu faham, hadir. Karena kalau nggak hadir, nggak ngerti maknanya, susah menghadirkan hati di hadapan Allah, sehingga pikirannya keluyuran, nggak hadir. Orangnya ada di situ tapi hatinya kemana-mana, sehingga yang sholat itu hanya zahirnya, batinnya enggak, sehingga dia disebut sholatnya itu mati. Maka orang sholat ada, kata Rasul, yang pahalanya cuma separuh, ada yang 1/3, 1/4, 1/8, bahkan ada yang cuma dapat 1/10 dari pahala sholat, tergantung apa? Tingkat kehadiran hati. Tingkat kehadiran hati maksudnya tingkat zikirnya itu, tingkat ingatnya. Bagaimana bisa ingat kalau dia tidak paham? Nah, qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, kalau diartikan apa? Segala puji milik Allah, Rabb seluruh alam. Alhamdu tadi diartikan apa? Segala puji. Wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbah wat ta'zim, itu maknanya. Alhamdu ini ha mim dal, itu maknanya pujian yang sifat yang terpuji atau sifat yang dipuji. Mahmud itu yang dipuji dengan pujian sempurna, pujian yang sempurna. Kalau muji dengan pujian sempurna itu pakai hamdun. Kemudian ditambah al di sini dalam rangka istighraq, menghabiskan pujian. Sehingga di sini mengartikannya segala puji. Nah, sifat yang dipuji dengan pujian yang sempurna ma'al mahabbah, pujiannya pun harus disertai dengan cinta.
Sekarang yang dipuji siapa? Allah. Maka kalau memuji Allah harus ada kecintaannya kepada Allah. Bagaimana dia cinta? Oh, enggak kenal sama Allah. Bahasa kita juga, orang Indonesia juga bilang tidak kenal tidak sayang. Maka mempelajari mengenal Allah itu menimbulkan kecintaannya kepada Allah. Maka untuk bisa menjadikan sholat itu penyejuk hati, senang, gembira, tenang, khusyuk, itu kalau ada ini sifat, ini harus jadi sifat ibadah sholat. Sehingga tidak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, juliat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku itu dalam sholat. Kalau kita seakan-akan sholat itu jadi bikin supek, bikin susah, kepingin segera berhenti. Ya, itu kenapa? Karena tidak ada ruh sholatnya, tidak ada kecintaannya. Kalau cinta dia malah berat berpisah. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Beliau sampai bengkak kakinya itu. Berat mau berhenti, mau pisah dengan sholat itu berat. Artinya yang dipahami Rasul, enak itu tenang kalau bersama Allah, munajat, zikir, istighfar, dekat, merasa dekat kepada Allah. Di luar ruwet, inginnya dekat lagi sama Allah, dekat lagi sama Allah, sehingga dia rindu. Ketika selesai sholat duhur rindu akan asar, habis sholat asar rindu maghrib, menjelang maghrib sudah ganteng, sudah bersih, sehingga menjadi penyejuk hati. Nah, untuk itu sekarang yang masalah bagi kita, bagaimana memunculkan cinta kepada Allah itu. Ya, itu kan harus belajar tentang akidah, tentang iman, terutama tentang nama-nama dan sifat Allah. Itu diterangkan dalam Al-Quran, ada kitab Syarah Asmaul Husna, penjelasan tentang Asmaul Husna. Dari situ dipelajari Asmaul Husna, muncul kecintaannya kepada Allah. Dan ketika cinta kepada Allah, orang itu secara otomatis akan banyak menyebut yang dicintai. Gitu Pak ya. Orang itu akan banyak menyebut yang dicintai. Bahasa Arabnya zikir. Selalu tidak putus dengan zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Dan itu buah dari pendalaman ayat. Itu kan surat Ali Imran ayat 190. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat ayat-ayat Allah dengan liulil albab, bagi orang yang cerdas, orang yang pintar melihat pada penciptaan alam ini. Di situ terdapat pengenalan Allah pada diri kita. Karena kita mengenal Allah itu melalui ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu dua, ada ayat kauni berupa makhluk, mulai yang terbesar sampai yang terkecil, dan yang kedua ayat syar'i. Sama perintah daripada mempelajari ayat syar'i, supaya ayat syar'i ini dipelajari supaya kita kenal dengan Allah. Mempelajari ayat kauni alam ini juga bukan hanya dilihat dengan mata telanjang, tapi juga harus dengan mata hati, sehingga muncul kecintaannya kepada Allah, muncul keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat Al-Imran 190. Jauh Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ard, langit di atas jauh. Allah masih manggil dengannya lebih dekat lagi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil apa artinya? Unta. Apakah kamu tidak lihat unta? Itu kan dorongan dari Allah agar kita melihat unta itu. Unta kan makhluk, artinya ayat kauni. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa kai apa itu artinya? Afalam taro kaifa, gimana tadi?
Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi gunung ditancapkan, bagaimana bumi dihamparkan. Itu semua ayat Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya lewat ayat-ayat Allah itu, ayat kauni. Mau lebih dekat lagi, Allah perintahkan dalam surat Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia lihat makanannya itu. Ada pisang tadi di luar, ada bentul, ada apa tadi, tempe kacang. Nah, siapa yang bikin pisang? Siapa yang bikin kedelai dan istrinya? Ada yang bisa bikin kedelai. Maksudnya jangan hanya makan aja, apalagi tidak baca bismillah, tapi suruh lihat di situ pelajaran ayat-ayat Allah. Yang kita bacakan ayat syar'i. Allah menunjukkan, menggiring agar lihat itu yang dimakan itu, supaya kenal dengan Allah. Dengan itu kita bersyukur kepada Allah. Allah telah membuatkan kita udara, bisa nafas. Allah membuatkan bagi kita air, bisa minum, bisa mandi, bisa nyiram. Masa belum bersyukur juga, belum sayang juga, belum cinta kepada Allah? Itu orang-orang yang memang hatinya mati. Na'udzubillah. Maka ayat ini untuk menghidupkan hati yang sudah mati. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, harus disertai ini mahabbah, cinta kepada Allah, wa ta'zim, dan pengagungan, sehingga sholatnya tenang, pelan-pelan, sedang mengagungkan Allah, tidak seenaknya, tidak umek, tidak main-main dalam sholat, tapi khusyuk, kelihatan khusyuk, badannya khusyuk. Nah, kata Umar, kalau hatinya tidak khusyuk, apa bisa khusyuk badannya? Maka orang yang sholatnya umek itu dalil bahwa dia memang hatinya tidak khusyuk. Nah, kadang kita baru takbir, belum, tidak tahu sampai berapa rakaat, apa yang dibaca imam nggak tahu, pikirannya pergi ke lana. Nah, dan sholat ini menjadi ukuran seseorang, baik buruknya seseorang. Dan sholat ini yang dihisap pertama ketika menghadap Allah. Jadi di sini ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat yang sempurna, paling sempurna, kesempurnaannya muncak, dan disertai dengan cinta kepada Allah dan ta'zim, pengagungan. Kalau sholat tanpa ini, itu tadi busung bahasanya, bahasa Jawanya busung. Bahasa Medan apa? Kalau bahasa Medan apa? Busung, ngerti busung Pak? Kosong, kayak tong gelundung, nggak ada apanya. Al-kamalu dzat, Allah itu sempurna zatnya, tidak ada aib, kurang sedikit pun Allah Subhanahu wa taala zatnya. Wal wasfi, demikian juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal fi'li, dan perbuatan Allah. Jadi kalau kita belajar tentang Allah, di antara cakupannya ini mempelajari tentang zat Allah. Allah di mana? Di atas. Mana dalilnya? Banyak. Fitrah kita bicara, akal kita juga mengatakan, hadis sahih juga menjelaskan, ayat-ayat Al-Quran banyak menerangkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, kalau belajar tentang Allah itu ini sifat-sifatnya, zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Fahuwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu kamilun fi dzatihi, sempurna zatnya, wa sifatihi, sifat-sifatnya, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Wala budda min qaidin, hanya saja di sini perlu dibatasi. Wa al-mahabbah wa ta'zim, ketika kita mengucapkan alhamdulillah tadi harus padanya ada sifat ini, mahabbah dan ta'zim, cinta dan pengagungan. Kenapa?
Qala ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan li'anna mujarrada wasfihi bil kamal biduni mahabbatin wala ta'zimin la yusamma hamdan. Karena kalau memuji dengan sifat sempurna tanpa disertai kecintaan dan pengagungan, itu tidak disebut hamdan kalau bahasa Arab. Tidak boleh mengatakan alhamdulillah kalau cuma punya sifat sempurna tapi tidak disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Terus namanya apa? Wa innama yusamma madhan. Tapi namanya madhan. Nah, madhan itu sama, ini juga ha mim dal, yang ini dibalik saja ya. Mim dal ha. Kalau tanpa kecintaan dan pengagungan namanya madhan. Madahtu. Aku memuji Ahmad misalnya. Kenapa? Ahmad itu orangnya baik, sifatnya bagus. Orang itu dipuji kan karena sifat-sifatnya yang bagus. Tapi tidak mengatakan hamidtu Ahmad misalnya. Aku pakai hak mim dal. Ini harus ada pengagungan. Paham ya Pak ya? Kalau muji ada cinta dan ta'zim pakai hak mim dal alhamdu. Tapi kalau tanpa mahabbah dan ta'zim madhan. Walihada yaqa'u min insanin la yuhibbul mamdu. Sehingga banyak terjadi di kalangan manusia orang itu memuji padahal dia tidak menyukai, tidak mencintai yang dipuji. Kenapa kemudian dia muji-muji? Lakinnahu yuridu an yanala minhu syai'an. Dia memuji karena ada tendensi, ada keinginan sesuatu. Tajidu ba'da syu'ara, seperti kamu dapati sebagian ahli syair, tukang syair. Nah, yakifu amamal umara, yang berdiri di depan para raja, para pembesar. Sumayati lahum bi'ausafin azimatin, kemudian dia sanjung-sanjung, Tuan agung, Tuan agung, Tuan besar, supaya lego, supaya puas tuannya tadi, umaroknya tadi. La mahabbata fihim, padahal tidak ada kecintaan padanya, ingin fulusnya saja. Nah, walakin mahabbatun fil mal alladhi yu'taunahu, dia cuma seneng duitnya, seneng fulusnya yang dia terima. Au khaufan minhum, atau tukang syairnya takut kalau enggak baca penjara. Walakin hamidna rabbana, hanya saja kalau kita hamidna, jadi hak mim dal, kita memuji Rabb kita azza wa jalla, hamdun mahabbatun, dengan apa? Pujian yang disertai apa? Cinta, wa ta'zim, dan pengagungan. Falidzalika shara la budda minal qaid, sehingga ketika kita mengucapkan alhamdu harus disertakan ini. Wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah dengan pujian yang sempurna, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Kan orang sholat itu sedang bermunajat dengan Allah. Allah itu melihat dia selama orang itu tidak berpaling. Itu hadisnya. Berpaling di situ ada dua tafsirnya. Ada yang berpaling dohirnya, wajahnya, kepalanya berpaling, tola-tole, itu berpaling secara dohir. Ada yang berpaling secara batin, hatinya yang berpaling. Yang paling susah dikendalikan itu batin apa dohir? Batinnya lebih cepat berubah. Baru takbir sudah pergi, ya. Tadi ada yang lupa tadi. Sehingga kata Rasul, banyak perkara yang enggak hadir di luar sholat bisa hadir ketika sholat. Nah, wa al, adapun al di ini alhamdu, alnya ini loh.
lil istighraq, namanya istighraq. Istighraq itu bahasa Jawanya ngentekno. Ai istighraqu jami'al mahamidi, menghabiskan seluruh pujian, diborong habis oleh sifat Allah Subhanahu wa taala, yang sifat Allah itu sempurna secara mutlak, bersih dari segala aib. Ini kita baru sampai di alhamdu. Ya, alhamdu. Setelah alhamdu apa? Lillah, ya, alhamdulillah. Ini asalnya Allah gitu, alhamdu Allah, kemudian diberi lam di awalnya, kemudian alnya dibuang menjadi lillah. Asalnya li Allah gitu loh asalnya. Dan alnya dibuang lillahi. Lamnya di sini, lam di awal ini lil ikhtisos. Lam di sini ada maknanya adalah penghususan, lam penghususan. Pujian khusus bagi Allah pakai alhamdu. Kalau madhu tadi tidak khusus itu. Wal istihqaq, dan namanya lam istihqaq. Nah, lam istihqaq, hak yang berhak. Wallahu, adapun Allah, ismu rabbina, Allah itu Rabb kami azza wajal, la yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh seseorang memberi nama selainnya dengan nama Allah. Wa maknahu, makna Allah al-ma'lu. Jadi Allah itu maknanya al-ma'lu. Apa al-ma'lu? Ai al-ma'bud, yang diibadahi hubban wa ta'ziman. Diibadahi dengan apa? Penuh kecintaan dan pengagungan. Jadi ini merupakan ruh daripada salat, daripada ibadah. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Rabbil alamin. Kita selesaikan ayat 1. Kalau diartikan apa? Ini Pak Ahmad. Rabb, alam, ya. Artinya ar-Rabb huwa man ijtama'a fihi salasatu ausafin. Rabb itu adalah yang terkumpul padanya 3 sifat, baru dikatakan Rabb. Apa 3 sifat itu? Al-khalqu wal milku wat tadbir. Yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi. Nah, seluruh alam ini ada yang ngurus. Maka kalau kita ada masalah, jangan cari selain Allah. Ada yang ngurus alam ini. Juga ada yang memiliki, yaitu Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Nah, adapun kita kan juga memiliki tangan, memiliki mata, kaki. Ya, walaupun kita memiliki, tapi itu tidak mutlak. Hakikatnya kita juga milik Allah, seperti diucapkan tadi, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Buktinya apa? Ini mau dibilang tangan-tangan saya, tapi kalian kan tidak bisa menggunakan seenak kamu. Kamu punya mata sendiri, punya mulut sendiri, seenaknya kamu mau berbicara, seenaknya kamu menggunakan mata, bahkan seluruh badannya tidak bisa. Masih terikat dan tergantung kepada pemilik kita yang hakiki, yaitu Allah. Maka Allah turunkan syariatnya yang mengatur diri kita. Yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurus dialah Ar-Rabb. Nah, kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, ini harus hadir pemilik yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, yang memiliki kita karena kita akan kembali kepadanya, wa tadbir, yang mengurusi kita. Apa yang kita butuhkan itu Allah yang mencukupi, yang mengurusi. Fahuwa al-khaliq, maka Rabb itu al-khaliq, al-malik, yang memiliki likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Al-mudabbir, yang mengurusi li jami'il umur, terhadap segala umur. Wal alamin, sementara alamin kita mengartikan alam, ya. Qalal ulama, alam itu artinya kullu ma siwallah, semua selain Allah, fahuwa minal alam. Selain Allah namanya alam. Nah, kalau di IPA ada alam manusia, alam jin, ya.
alam hewan, alam tumbuhan. Usifu bidzalika, kenapa selain Allah itu diberi nama alam? Ya, kenapa disebut alam? Li'annahum alima, karena mereka itu tahu, ngerti. Ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Disebut alam karena semua selain Allah itu ngerti tentang siapa penciptanya. Fa fi kulli syai'in minal makhluqati ayatun, maka semua selain Allah dari makhluk ini merupakan tanda, ayat tadullu 'alal khaliq, yang menunjukkan adanya apa? Pencipta. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu orang di Karak, nah, di kampung, wah diikuti banyak orang, naik kuda disanjung-sanjung. Wah, siapa ini? Tokoh siapa ini? Ini tokoh besar. Kenapa? Dia bisa mendatangkan dalil bahwa Allah itu pencipta alam. 1000 dalil. Wah, kata orang kampung, ini kan sudah masuk kampung. Kalau di sini enggak pakai gitu-gitu. Kalau ada tai unta, itu ada unta. Itu tuh cukup. Ya. Nah, Al-Khaliq ala kudratihi, maka semua makhluk ini adalah dalil atas Allah sebagai pencipta dan menunjukkan dalil atas kuasanya Allah. Allah itu maha kuasa, maha mampu, wa hikmatihi, dan maha bijaksana, wa rahmatihi, Allah itu maha rahmah, maha penyayang, wa izzatihi, Allah itu maha perkasa, wa ghairu dzalika min ma'ani rububiyatihi, dan selain dari itu dari makna-makna rububiyah. Selesai kita tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Soal ini mudah-mudahan dapat meningkatkan iman kita, menyehatkan hati kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.